Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Gusmiarni dengan nomor induk mahasiswa 2534523913. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, lanjut saja. Saya mau minta ketua kelas untuk siapkan teman-temannya dulu. Sebenarnya siap berdiri. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ada yang Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. baik, ada temannya yang tidak hadir? Ya. Hadir semua Jita? Ya, Bu. Oke, kalau gitu sebelum saya absen, kita nyanyikan lagu nasional dulu. Ada yang bisa pimpin Nano? Saya, Bu. Silahkan ke depan deh. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dan diminta teman-teman untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Baik, dengarkan namanya ya, saya absen dulu. Tesha, atas nama Tessa. Naila, Widya, Hadir, Bu. Melani, Hadir, Bu. Naufal, Hadir, Bu. Aprilia, Syahira, Yeni, Hadir. Ainun Nadia, Hadir, Bu. Nurul Hairun Nisa, Hadir, Bu. Nurul Hidayah, Hadir, Bu.
Aulia, Nurul Atika, Hadir, Bu. Dianti. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Satu orang temannya yang pimpin ice breaking ke depan dulu, Dek. Baik, sebelum lanjut lagi ke mata pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia, itu kebiasaan anak Indonesia hebat. Teman-teman berarti. 1, 2, 3, mulai. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Satu kali lagi teman-teman. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Terima kasih. Oke. Ya, langsung saja materi pada hari ini kita mempelajari tentang agribisnis ternak. Nah, untuk materi hari ini yaitu dasar-dasar pakan ternak. Ada yang tahu apa saja itu dasar-dasar pakan ternak? Pakan ayam. Oke. Selain itu apa lagi? Pakan apa saja? Pakan sapi, Kambing. kambing, oke. Ya, itu semua ya termasuk pakan ternak ya. Nah, bagian A ini jenis-jenis pakan ternak unggas menurut asalnya. Pakan ternak unggas ini menurut asalnya dapat terbagi menjadi pakan nabati. Pakan nabati ini biasanya berasal dari tumbuhan seperti jagung, dedak, kedelai, bungkil kelapa sawit, eceng gondok, dan juga ubi kayu. Kemudian bahan pakan hewani ini berasal dari hewan seperti tepung tulang, tepung ikan, dan juga minyak ikan. Nah, selain itu ada juga seperti kapur dan kulit kerang, serta bahan tambahan seperti vitamin feed aditif. Selanjutnya yaitu pada bagian pertama ada bahan pakan tumbuhan nabati, bahan pakan tumbuhan. Nah, ini seperti yang kita lihat di gambar, itulah bentuk daripada bahan pakan nabati atau tumbuhan. Bahan pakan ini berasal dari tanaman limbah pertanian atau industri pengolahan tanaman. Contohnya biji-bijian. Biji-bijian ini berupa jagung, apalagi? Oke, kemudian ada limbah biji-bijian. Limbah biji-bijian ini berupa Padi, gandum, dan polar. Kemudian ada leguminosa. Leguminosa ini berupa bungkil kedelai yang merupakan sumber protein penting. Nah, kemudian ada juga limbah industri pertanian. Limbah industri pertanian ini berupa bungkil kelapa sawit yang biasa merupakan hasil sampingan dari industri minyak sawit. Kemudian yang terakhir itu ada tanaman liar atau air. Tanaman liar ini berupa eceng gondok dan daun ubi kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif. Nah, itu tadi bahan pakan dari tumbuhan atau nabati. Kemudian yang kedua itu ada bahan pakan hewani. Bahan pakan hewani berupa bahan pakan yang berasal dari hewan atau produk hewan. Produk hewan ini berupa tepung ikan, dan minyak ikan. Oke, kemudian ada limbah industri hewani. Limbah industri hewani ini berupa Susu, daging, dan telur yang digunakan sebagai pakan tambahan. Oke. Selanjutnya ada
bahan pakan mineral. Bahan pakan mineral ini adalah bahan pakan yang mengandung mineral esensial untuk pertumbuhan dan kesehatan unggas. Contohnya sumber kalsium dan fosfor. Sumber kalsium dan fosfor ini dapat berupa tepung tulang di kalsium fosfat atau dapat disingkat dengan DCP dan kapur. Kemudian sumber mineral lain berupa tepung kulit, kerang, dan garam dapur. Nah, itu untuk bahan pakan mineral. Oke, selanjutnya yaitu ada bahan pakan tambahan atau dapat juga disebut dengan feed suplemen dan adiktif. Nah, bahan pakan ini adalah bahan pakan yang merupakan mengandung zat nutrisi mikro atau adiktif yang khusus untuk melengkapi nutrisi bahan pakan utama. Nah, bahan pakan ini berupa vitamin. Vitamin itu mengandung zat gizi yang penting untuk berbagai fungsi tubuh unggas. Kemudian asam amino. Asam amino ini komponen dasar protein yang penting untuk pertumbuhan ternak. Oke. Selanjutnya ada kelompok bahan pakan ternak unggas menurut asalnya. Untuk kelompok bahan pakan ternak unggas ini menurut asalnya dapat dikelompokkan menjadi sereal atau biji-bijian, umbi-umbian, hijauan hasil sampingan pertanian dan industri, serta sumber hewani dan mineral atau aditif. Kelompok ini mencakup bahan pakan seperti jagung, sorghum, kedelai atau serealia, ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian, rumput, dan leguminosa atau hijauan, dedak, bekatul, bungkil, tepung ikan atau hasil sampingan, serta tepung, gula, garam, sumber mineral aditif. Nah, kelompok bahan pakan ini dapat terbagi menjadi yang pertama itu sereal atau biji-bijian. Ini dia gambar sereal atau biji-bijian. Sumber energi utama dari sereal dan biji-bijian ini berasal dari rumput-rumputan. Nah, contohnya yaitu jagung, gandum, sorghum, serta padi barley. Fungsinya yaitu sebagai sumber energi dan karbohidrat utama. Kemudian yang kedua itu ada umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini merupakan bagian dari tanaman tumbuhan di dalam tanah juga sebagai sumber energi. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, umbi-umbian itu ada ketela pohon. Ya, contohnya yaitu fungsinya itu sumber energi. Kalau contohnya yaitu ketela pohon, ketela rambat, kentang. Nah, kalau fungsinya yaitu sebagai sumber energi dan bahan. Oke. Selanjutnya yaitu ada hijauan. Nah, seperti yang kita lihat, untuk hijauan ini berupa bagian vegetatif tanaman, termasuk rumput dan daun-daunan. Contohnya yaitu apa saja? Rumput lapangan, rumput budidaya, yaitu leguminosa yaitu lamtoro atau turi, dan daun nangka serta daun ketela rambat. Nah, fungsinya yaitu dapat menambah serat dan nutrisi. Oke, itu ya fungsi hijauan. Selanjutnya yaitu ada sebagai hasil sampingan pertanian dan industri. Nah, contoh dari hasil pertanian industri ini berupa serealia. Serealia ini berupa dedak, bekatul, polar atau dari gandum dan jagung. Nah, pertanian berupa bungkil kedelai atau ampas tahu. Dari industri sendiri yaitu berupa tepung ikan, hasil limbah. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai
sumber protein, serta dan energi dengan harga terjangkau. ya, itu ya tadi fungsi dari hasil sampingan pertanian dan industri. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada sumber hewani dan mineral aditif atau aditif. Nah, sumber hewani ini berasal dari hewan atau ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, apa saja kah contoh dari sumber hewani ini? Yang pertama itu ada Ikan, bone meal. Nah, itu berasal dari hewani. Kemudian kalau mineral sendiri berupa serta garam dapur. Oke. Kemudian ada aditif. Aditif ini sebagai bahan penambah yaitu vitamin, enzim, antibiotik serta zat warna. Oke. Kemudian fungsinya yaitu apa? protein, asam amino, Serta vitamin atau meningkatkan kualitas makan. Nah, itulah tadi ya fungsi dari sumber hewani dan mineral aditif. Kemudian kita lanjut ada jenis-jenis bahan pakan ternak unggas berdasarkan bentuknya. Nah, jenis bahan pakan ternak unggas berdasarkan bentuknya sendiri meliputi mash atau tepung halus. Ada juga pakan pelet atau berupa bulat panjang. Dan ada crumble yang berupa butiran pecahan pelet. Nah, di mana masing-masing bentuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri dalam hal biaya, kemudahan konsumsi, dan kesesuaian untuk usia unggas yang berbeda. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada pakan mash atau tepung. Nah, ini contoh bentuk dari pakan mash atau tepung ya. Karakteristik dari pakan ini merupakan pakan yang terdiri dari bahan-bahan yang digiling halus dan dicampur secara merata, kemudian menghasilkan tekstur seperti tepung. Adapun kelebihan dari pakan mash sendiri itu yaitu harganya cenderung lebih murah dan lebih mudah diserap oleh usus unggas, terutama pada usia muda karena ukuran paruh mereka masih kecil. Adapun kekurangannya yaitu pakan ini mudah tercecer sehingga meningkatkan resiko kehilangan pakan dan ayam bisa memilih-milih bahan pakan yang tidak disukai. Apakah kalian pernah melihat pakan mash sebelumnya? Pernah? Ada yang punya peternakan di sini? Kayak seperti peternakan ayam potong atau ayam petelur? Tidak ada? Kalau kalian berkunjung ke peternakan ayam potong atau petelur, biasanya mereka itu memberikan pakan berupa seperti ini ya, pakan mash. Ini sangat penting untuk ternak ayam karena dapat meningkatkan populasi telur bagi ayam potong. Selanjutnya ada pakan pelet. Nah, pakan pelet ini bentuknya adalah seperti yang kita lihat. Karakteristik pakan ini merupakan bentuk dari bahan mash yang kemudian dicetak menjadi bentuk bulat panjang dengan mesin khusus. Ada yang pernah lihat? Pernah melihat orang membuat pakan pelet? Ada yang pernah melihat mesinnya? Mesinnya itu seperti penggiling bakso, bukan penggiling bakso daging, penggiling daging. Penggiling pelet ini berupa bentuk pembuatannya seperti penggiling daging ya. Kemudian kelebihan dari pakan ini mampu mengurangi jumlah pakan yang hilang dibandingkan pakan mash dan lebih efisien dalam memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan unggas dalam satu kali makan. Kekurangannya yaitu harganya lebih mahal dibandingkan pakan mash dan dapat memicu sifat kualitas pada unggas karena ukurannya yang sangat besar dan kemudian dapat membuat senang mematuk satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu pakan crumble. Pakan crumble ini ada yang pernah lihat? Pakan crumble. Pakan crumble ini tuh semacam jagung merah yang dihancurkan. Apa pernah melihat di pasar-pasar? Pernah kan? Pakan ini dibuat dengan menghancurkan
pakan pelet menjadi ukuran yang lebih kasar, tetapi masih lebih besar dari bentuk mesh. Kelebihan dari pakan ini menjamin campuran bahan pakan lebih homogen dan bioaktif. Di dalamnya dapat dikonsumsi seluruh oleh ternak, meningkatkan efektivitas nutrisi. Kemudian kekurangannya masih lebih mahal daripada pakan mesh dan umumnya. Diberikan untuk ayam pedaging fase starter atau ayam petelur fase starter, grower dan layer serta puyuh. Selanjutnya, kelompok bahan pakan ternak unggas berdasarkan bentuknya. Bahan pakan ternak unggas ini dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk fisiknya menjadi 3 jenis, yaitu yang utama mesh atau tepung, yang merupakan campuran gilingan halus pelet yang berbentuk silinder atau butiran padat, dan crumble yaitu pecahan pelet yang ukuran lebih besar dari mesh. Terdapat juga bentuk kibble yang merupakan campuran dari ketiga bentuk tersebut, dan bentuk fine crumble yang ukurannya berada di antara mesh dan crumble. Itu tadi sudah kita lihat gambarnya kan, mesh sama pelet. Nah, untuk mesh sendiri yaitu pakan yang berbentuk tepung halus yang terdiri dari berbagai bahan baku yang digiling dan dicampur secara merata seperti tepung jagung, tepung kedelai, dan bahan lainnya. Kelebihan dari pakan ini yaitu biaya lebih murah, mudah dicerna anak ayam, dan lebih mudah diserap usus. Kemudian adapun kekurangannya yaitu mudah tercecer dan ayam cenderung memilah-milah pakan. Penggunaannya dapat digunakan umumnya diberikan kepada ayam fase starter atau starter mesh karena sesuai dengan ukuran paruh ayam yang kecil. Selanjutnya yaitu pelet. Pelet ini pakan yang berbentuk silinder atau butiran padat yang diproses melalui mesin pelet. Mesin pelet itu tadi ya seperti penggiling daging kan. Kelebihan dari pakan ini mengurangi pakan yang hilang di literan, lebih menstimulasi selera makan, dan meningkatkan efisiensi nutrisi. Kemudian kekurangannya yaitu relatif lebih mahal dibandingkan mesh dan bisa sulit bagi ayam dengan paruh kecil untuk mematuknya. Adapun penggunaannya yaitu jarang digunakan untuk unggas karena ukurannya kurang sesuai dengan paruh unggas yang kecil. Selanjutnya yaitu crumble. Crumble ini merupakan pakan yang dihasilkan dari proses pembuatan pelet lalu dihancurkan menjadi ukuran yang lebih dari mesh. Kelebihan dari pakan crumble ini yaitu mudah dikonsumsi oleh anak ayam, kemudian dibandingkan dengan pelet, tetapi lebih mudah dicerna daripada mesh. Penggunaannya yaitu umum digunakan untuk ayam broiler fase starter dan ayam petelur fase starter hingga layer. Ada yang tahu ayam broiler sama ayam petelur? Kalau bahasa kampungnya ayam petelur itu ayam ras yang menghasilkan telur kan. Kalau ayam broiler itu ayam potong. Jadi tahu kan ayam broiler sama ayam potong itu? Tahu. Oke. Selanjutnya yaitu fine crumble. Fine crumble ini berupa bentuk pakan dengan ukuran fisik yang berada di dalam mesh dan crumble, sehingga sering juga disebut sebagai tipe kibble atau kasar. Untuk penggunaan ini sangat cocok digunakan untuk ayam fase starter atau DOC karena ukurannya yang pas untuk mematuk. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa ya sudah pernah melihat ayam DOC? Belum pernah? Apa enggak ada yang memiliki peternakan ayam potong? Kalau DOC itu biasanya anak ayam potong yang dikembangkan sehingga menjadi besar dalam waktu 1 bulan lebih, kalau nggak salah itu 40 hari. Baru bisa panen menjadi ayam potong. Selanjutnya, jenis-jenis bahan pakan ternak unggas berdasarkan sumber kandungan zat makanan. Bahan pakan ini berdasarkan kandungan gizinya
meliputi sumber energi yaitu jagung, sorghum, dedak, bekatul, polar, dan minyak. Nah, sumber protein berupa bungkil, kedelai, tepung ikan, kemudian darah. Sumber mineral atau berupa tepung, tulang, tepung kulit karang, garam dapur, dan sumber vitamin sendiri yaitu berupa sayuran hijau. Nah, penggunaan bahan pakan ini disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi unggas pada fase pertumbuhannya untuk mencapai pertumbuhan dan produktivitas yang optimal. Nah, itu tadi jenis-jenis bahan pakan ternak ya. Yang pertama itu ada sumber energi. Nah, sumber energi ini dalam pakan unggas adalah karbohidrat dan lemak. Kemudian sumber energi ini dapat berupa biji-bijian serealia, yaitu contohnya adalah jagung, gandum, dan sorghum yang kaya pati. Kemudian yang kedua yaitu hasil sampingan serealia seperti dedak padi, bekatul, dan polar atau dedak gandum. Kemudian ada umbi-umbian. Umbi-umbian ini berupa ketela rambat dan ketela pohon, juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Kemudian ada lemak atau minyak. Minyak nabati dan minyak kelapa sawit dapat ditambahkan sebagai kandungan energi terkonsentrasi pada pakan. Selanjutnya ada sumber protein. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh ayam. Sumber protein berupa bungkil kedelai. Bungkil kedelai ini merupakan sumber protein nabati yang umum digunakan dalam pakan unggas. Ada juga tepung ikan. Tepung ikan ini merupakan sumber protein hewani yang berkualitas lebih tinggi. Kemudian ada bahan pakan hewani lainnya yaitu seperti tepung darah atau tepung tulang yang juga menyediakan protein. Selanjutnya yaitu sumber mineral. Sumber mineral ini diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh, seperti pembentukan tulang dan telur. Tepung tulang merupakan sumber kalsium atau Ca dan fosfor atau P. Tepung kulit ini merupakan sumber kalsium yang kaya atau sering digunakan dalam pakan unggas. Adapun juga garam dapur. Garam dapur ini sendiri merupakan sumber natrium atau biasa disebut Na dan kloin atau Cl. Selanjutnya yaitu sumber vitamin. Sumber vitamin ini merupakan jumlah kecil tetapi vital untuk kesehatan ayam. Sumber vitamin ini berupa sayuran hijau. Sayuran hijau yaitu seperti bayam dan kangkung yang merupakan sumber vitamin dan serat. Kemudian yang kelima yaitu ada suplemen. Bahan pakan suplemen ini seperti dak, polar, dan beberapa jenis biji-bijian lainnya yang juga digunakan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi ayam. Adapun contohnya yaitu sebagai bekatul atau dedak padi. Bekatul ini mengandung protein, kalori, dan serat yang membentuk pencernaan. Kemudian polar atau dedak gandum ini merupakan sumber protein atau lemak dan serat yang baik. Kemudian ada tepung-tepungan. Tepung-tepungan ini sering digunakan untuk anak ayam karena teksturnya yang halus memudahkan pencernaan. Selanjutnya ada kelompok jenis bahan pakan ternak unggas berdasarkan sumber atau kandungan zat makanannya. Yang pertama itu ada bahan pakan sumber energi. Bahan pakan sumber energi ini dikelompokkan menjadi energi bagi pertumbuhan dan aktivitas unggas. Contohnya serealia dan biji-bijian. Serealia dan biji-bijian yaitu berupa jagung, gandum, sorghum, dan barley. Contoh serealia yang kaya energi. Yang kedua itu ada limbah biji-bijian. Limbah biji-bijian ini berupa dedak padi atau bekatul.
polar atau bungkil, gandum, dan bekatul merupakan produk sampingan dari penggilingan yang juga sumber energi baik. Kemudian yang ketiga itu ada umbi. Nah, umbi ini berupa ketela rambat dan ketela pohon, dapat digunakan sebagai sumber energi. Oke. Kemudian yang kedua itu ada bahan pakan sumber protein, contohnya protein nabati dan protein hewani. Nah, seperti yang kita lihat, protein nabati sendiri berupa bukil kedelai, tempe, sedangkan protein hewani itu berupa tepung ikan, tepung daging. Kemudian yang ketiga itu ada bahan pakan sumber mineral. Bahan pakan sumber mineral ini memiliki contoh yaitu gamping atau kalsium karbonat dan berbagai jenis fosfat dan ditambahkan sebagai sumber mineral. Nah, untuk yang keempat itu bahan pakan sumber vitamin dan aditif atau suplemen pakan. Contohnya yaitu premix. Nah, premix adalah campuran bahan vitamin dan mineral yang ditambahkan untuk melengkapi kebutuhan gizi unggas. Oke, itulah tadi materi yang saya paparkan mengenai dasar-dasar pakan ternak. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita ice breaking dulu. Bisa kita pimpin lagi ice breakingnya, Dek? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi per kelompok ya. Oke, kelompoknya berdasarkan bentuk tempat duduknya saja ya. Ke belakang, lurus ke belakang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya Ibu akan bagikan Nah, ini ada gambar. Sebentar gambar ini kita gunting, terus tempel di kertas manila, sudah Ibu siapkan. Terus kalian jelaskan 3 poin gambar ini ya. Ada yang bawa HP kan? Silahkan cari di Google mengenai 3 materi cara pembuatannya, apa manfaat pakan ini, terus jelaskan secara detail pembuatannya kan. Silakan diambil dulu. Oke. Sekarang bentuk per kelompok dulu. Oke. Sudah? Nah, silakan. Ini kertas untuk menempel pakannya. Tulis nama pakannya di paling atas ya. Iya, Bu.
Tunggu, ada spidol itu. Ini, ini sebentar untuk pertanyaan saja. Bentar ya. Oh, oke. Saya lupa. Ah, ini ada gunting. Ya, tunggu dulu. Spidol. Oke. Ini ada lem. Ada guntingnya. Ini digunting. Oke. Nah, sekarang silakan kerjakan tugas kelompoknya. Sebentar kalau selesai kita diskusikan. Oke. Ya. Kenapa? Tidak, Ji, langsung tulis misalnya di sini toh. Sebentar kan ini di atas sini ditempel. Judul pakannya di sini. Nah, terus tulis deskripsinya di sini. Siap. Oke. Sudah dipahami deh tugasnya? Jangan ditulis soalnya, nah langsung nih jawabannya langsung di sini. Kan ditempel tulis judul pakannya kan di atas. Hmm.
Mesh. Ya. Iya. Bisa di sini, lanjut ke sini. Atau sebentar terus di belakang kalau tidak cukup gitu. Ada kendala? Ada kendala? Kendala aman, oke. Nggak usah tulis soalnya deh, langsung miss saja ini. Biasa. So gini. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa terlanjur.
Ada yang sudah selesai? Belum? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 ya? Belum, Bu. Oke, waktu sisa 3 menit lagi ya. Yang sudah selesai bisa ke depan persentase ya. Yang sudah selesai. Kalau sudah selesai,
Silahkan ke depan. Belum selesai? Oke, sisa 1 menit ya. Sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke. Yang lain bagaimana? Oke, kelompok 2 sudah selesai, tak? Silahkan naik ke depan untuk presentasikan. Ini belum, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman-teman. Saat ini disilakan. Oke. 1. Tuliskan manfaat pakan sambal bagi ternak. 1. Mudah dimakan, dicerna anak ayam. 2. Nafsu makan meningkat. 3. Pertumbuhan lebih cepat dan merata. 4. Mengurangi makan terbuang atau tersisa. 2. Alat dan bahan pembuatan pakan sambal. Alat, timbangan, mesin, mixer, mesin pelet, sambal, wadah. Bahan,
jagung giling, gula kedelai, dedak, tepung ikan, vitamin mineral, mix, minyak atau lemak. 3. Cara pembuatan makan sambal. 1. Siapkan timbangan bahan sesuai formulasi. 2. Pilih bahan rasa hingga halus. 3. Campur semua bahan sampai merata. 4. Cetak menjadi pelet dengan mesin pelet. Sudah? Baik, itu hasil kami. Saya buka sesi menjawab pertanyaan. Saya. Silahkan. Iya, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delani dari kelompok 3 kelompok 1. Apa saja kelompok yang melalui komunikasi pakan pakan. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi komposisi pakan ternak? Komposisi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain ada beberapa yaitu ukuran dan bobot badan ternak. Yang kedua, kualitas dan jenis pakan yang diberikan. Yang ketiga, usia, jenis kelamin dan tingkat aktivitas ternak. Yang keempat, kondisi lingkungan seperti temperatur. Apakah jawaban tersebut? Baik, setelah hasil diskusi kami, tidak ada kesalahan. Kalau misalkan saya pilih dari ucapan kunci, dan kalau dia turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, itulah tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang pakan. Selanjutnya saya akan memberikan kepada materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami telah menganalisis dan berdiskusi tentang pakan mas. Yang mana manfaat dari pakan mas itu yaitu yang pertama mudah dicerna, yang kedua merangsang nafsu makan, yang ketiga cocok untuk pencernaan bahan tambahan, yang keempat meningkatkan pertumbuhan, yang kelima mengurangi resiko tersedak, dan keenam lebih mudah dalam produksi. Nah, adapun alat dan bahan pada pembuatan pakan mas. Alatnya yaitu timbangan, wadah atau ember, sendok atau sendok pakan, alat penggiling, alat pengayak, mixer atau pengaduk pakan, dan sarung atau kemasan. Sedangkan bahan ada sumber energi seperti jagung giling, dedak padi, singkong kering, atau sorghum. Kemudian sumber protein nabati seperti pungkil kedelai, pungkil kelapa, dan kacang tanah. Sedangkan sumber protein hewani itu seperti tepung ikan, tepung mendarat, tepung tulang. Kemudian ada sumber mineral seperti kapur, garam, premix mineral. Kemudian ada air. Ini opsional jika mas diberikan dengan pencampuran rasa. Kemudian adapun cara pembuatan dari pakan mas. Mulai dari persiapan alat dan bahan. Nah, tadi sudah disebutkan alat dan bahannya. Jika semua sudah siap dan lengkap, maka sudah bisa memulai pembuatan pakan mas. Kemudian penggilingan bahan seperti misalnya jagung, tadi kacang atau bukil. Nah, kemudian penimbangan bahan. Contohnya jagung 50%, dedak 50%, bukil
kedelai 15%, tepung ikan 10%, mineral dan vitamin C 5%. Nah, kemudian pencampuran bahan. Nah, ketika semua bahan sudah ditimbang, maka bahan tersebut dicampurkan menjadi satu. Kemudian pengecekan tekstur dan kualitas. Nah, setelah pencampuran bahan tersebut, kita harus mengecek apakah kualitas dan tekstur yang kita buat sudah mencapai standar dari produksi atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir pemberian ke ternak untuk mengecek apakah ini sudah bagus kualitasnya atau tidak. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya apakah ada yang bertanya? Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa fungsi utama pakan bagi ternak? Apalagi ada yang mau bertanya? Masih ada? Sama Ji, pertanyaan tak? Sama Ji, kelompok 2 pertanyaannya? Oke, silahkan kelompok Oke, 1. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 ialah apa fungsi utama pakan bagi ternak? Nah, jadi pakan itu memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sumber energi, menyediakan energi untuk aktivitas tubuh, sama seperti manusia. Pembentukan zat tubuh, membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, seperti otot dan tulang. Nah, ada juga produksi, mendukung produksi daging, susu, telur, atau kerja. Kemudian fungsi fisiologis, yaitu memperlancar proses dalam tubuh dan menjaga daya tahan tubuh. Oke, mungkin itu saja apakah jawaban saya diterima. Saya terima kasih. Saya silakan kepada moderator. Mungkin itu saja kelompok 1 sampaikan. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok terakhir. Silahkan naik. Ya, silahkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya persilakan kepada pertama pakan pelet untuk ternak mengikuti kandungan nutrisi yang seimbang, peningkatan pencernaan karena kalsifikasi, pengurangan limbah karena tidak mudah terbuang, peningkatan palatabilitas, kemudahan penanganan dan peningkatan efisiensi pakan, peningkatan pertumbuhan dan produktivitas ternak, serta peningkatan daya simpan karena proses produksi yang menghilangkan bakteri. Yang kedua, mesin penepung, grinder, mixer, mesin pencetak pelet, pengayat, dan alat pengering, oven. Sedangkan bahan utamanya meliputi sumber protein, tepung ikan, bungkil, kedelai, sumber karbohidrat, jagung dadat, bahan pengikat, tepung tapioka, kanji, serta bahan tambahan seperti minyak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, proses penghancuran bahan baku, campuran bahan baku dengan aditif, penambahan uap dan air untuk memadatkan campuran menjadi emas, pencetakan emas melalui mesin pelet menjadi bentuk pelet lembab, pengeringan dan pendinginan pelet lembab hingga kadar air mencapai batas yang diinginkan, serta pengemasan.
saja saya gunakan baik tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Kelompok 1, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menentukan kualitas bahan panggang yang baik? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya saya bertanya kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun tadi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kualitas bahan pakan yang baik? Bahan pakan yang berkualitas baik harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu kandungan nutrisi sesuai standar. Dalamnya harus sesuai dengan pencernaan tinggi. Bahan pakan harus mudah dicerna oleh ternak. Ya, skala stabilitas tinggi. Bahan pakan harus disukai oleh ternak. Ketersediaan konsumsi. Bahan pakan harus mudah didapat secara berkualitas. Kira-kira jawaban yang dapat diberikan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan serta kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Nah, itulah tadi persentase kelompok dari 3 kelompok. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya. Sekarang tadi kan sudah bertanya tentang secara berkelompok kan? Sekarang Ibu mau bertanya secara kita. Apa saja bahan baku utama dalam pembuatan pakan ternak? Sebagai contoh, jagung, kuning, tempe, gandum, sorghum, bakle, dedak, padi, kolar, berbagai minyak, nabati, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak hewani, minyak ikan, sorghum, SPP, merupakan salah satu bahan pakan sumber energi yang kandungannya hampir yang lain jagung. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Ya, itulah tadi jawabannya ya. Selanjutnya, saya mau bertanya di bagian sini. Kita siapa nama tak? Nur. Bagaimana syarat umum menentukan pakan yang baik untuk ternak? Bahan baku yang digunakan untuk menentukan kualitas pakan buatan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya bernilai gizi, mudah dicerna, tidak mengandung racun, tidak diperoleh, dan bukan merupakan kebutuhan pokok manusia. Itu tadi jawaban dari Nurul ya. Oke. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan oleh ternak? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan pada ternak? Pakan yang diberikan harus mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak seperti karbohidrat, lemak, protein, dan air. Kebutuhan nutrisi setiap harinya sangat tergantung kepada jenis ternak, umur fase, kondisi, serta berat badannya. Sudah jelas? Oke.
Mengenai hasil diskusi tadi, masih ada yang belum lengkap. Kelompok 1, mungkin bisa diperjelas lagi penjelasannya ya, tentang pakan apa? Mas. Kemudian kelompok 2 juga, mungkin bisa diperjelas lagi penjelasan tentang pakan kerambal. Begitupun dengan kelompok 3. Mungkin bisa diperjelas lagi mengenai bahan pakan pelet. Oke, kalau begitu kita ice breaking lagi. Silahkan dipandu ice breakingnya. Teman-teman, sebelum lanjut pelajaran, kita tepuk semangat supaya teman-teman bisa lebih semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Semangat. Oke. Nah, selanjutnya kembali ke posisi duduk semula. Sebentar Ibu akan kasih tugas individu 2 nomor. Oke, sudah kembali ke posisi semula? Siapkan kertasnya 1 lembar saja, kertas bukunya, Dik. Bukan? Tulis, kita tulis ada. Oke, sudah siap semua kertasnya? Kertas sama pulpen. Ibu akan bacakan soal ya. 2 nomor sebagai tugas individu. Sudah siap? Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pakan ternak? Kemudian, sudah? Nomor 2 sudah? 2. Apa saja komponen utama nutrisi pakan ternak? Apa saja komponen utama nutrisi dalam pakan ternak? Sudah? Oke, yang terakhir, apa saja bahan baku utama dalam pembuatan pakan ternak? Bahan baku utama dalam pembuatan pakan ternak. Silahkan dijawab. Nggak ada pulpen, tak?
Waktunya cuman 5 menit ya. Sudah? Silahkan dikumpul yang sudah. Yang sudah silahkan kumpul ke depan. Oke. Masih ada yang belum selesai?
Sudah semua? Sudah? Masih ada yang belum selesai? Sudah semua, Mi? Oke. Sudah dipahami semua tadi tugas kelompoknya? Oke. Hal-hal apa saja kah yang kalian dapat hari ini? Ya, Dalam pembelajaran ini kita jadi lebih tahu apa saja protein atau kebutuhan hewan-hewan ternak yang kita pelihara. terus? Seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Jadi kita lebih tahu kebutuhan hewan tersebut. Masih ada yang mau tambahkan? Ya, silahkan. Lebih tahu bahan baku makanan ternak seperti protein, mineral, dan vitamin dan vitamin lagi, jagung, tegal, padi, buah kedelai, rokok, wangi, ikan. Saja? Masih ada? Oke, baik. Itulah tadi ya materi tentang dasar-dasar pakan ternak. Ya. Tentang apa saja bahan baku utama dalam pembuatan pakan ternak unggas, tentang bagaimana syarat menentukan pakan ternak yang baik, dan juga apa saja yang diperlukan dalam pemberian pakan untuk ternak. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, untuk tugas rumahnya, silakan cari materi mengenai pakan ternak ruminansia ya. Dikumpul minggu depan. Silahkan dicatat untuk tugasnya minggu depan. Materi tentang pakan ternak ruminansia.
Yang kedua, materi tentang pakan ternak non-ruminansia. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Nah, untuk materi yang akan datang itu kita akan mempelajari tentang dasar-dasar ternak, dasar-dasar pakan ternak ruminansia, dan juga dasar-dasar pakan ternak non ruminansia. Sebelumnya sudah paham toh apa itu ternak ruminansia dan non ruminansia? Nah, kalau ternak ruminansia itu seperti sapi dan kambing. Kalau ternak non ruminansia itu seperti babi. Nah, jadi nanti kalian cari materinya mengenai ternak pakan ternak non ruminansia dan ruminansia ya. Oke. Saya kira untuk dasar-dasar pakan ternak unggas sudah jelas semua toh? Ya, Bu. Oke. Nah, sudah tahu semua membedakan mana itu pakan pelet, crumble, dan mash. Oke. Nah, kalau pelet itu yang digiling kan, yang butirannya besar. Ya, Bu. Kalau mash itu yang bagaimana? Halus. Yang halus. Nah, kemudian yang crumble itu yang berbutiran-butiran kecil toh? Oke. Oke. Itulah materi kita untuk hari ini. Saya minta untuk ketua kelas silahkan baca doa dulu sebelum pulang. Sebelum selesai. Marilah kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu.
kasih Bu. Ya.